إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bahkan inti dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa hendaklah kita sadar bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki kewajiban yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita, yaitu kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dan menjauhi segala jenis-jenis kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga takwa tanpa tauhid bukanlah takwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan adalah sebesar-besarnya pembatal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, hendaklah kita ketahui bahwa di antara ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita untuk beribadah dengannya adalah beribadah dalam jenis atau dalam bentuk tawakal kepadanya Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian betul-betul orang yang beriman. Di dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Dan orang-orang yang beriman mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tawakal adalah ibadah dan ibadah tidak boleh diberikan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, baik kepada jin, baik kepada arwah-arwah nenek moyang, baik kepada tempat-tempat maupun benda keramat. Yang namanya ibadah termasuk tawakal hanya berhak untuk diberikan kepada Allah tabaraka wa taala. Lalu penting bagi kita untuk mengetahui apa itu definisi tawakal. Definisi tawakal sebagaimana kata para ulama, idharul abdi ajzahu lillah wa i'timaduhu alaih, adalah menunjukkan kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepadanya. Sehingga seseorang tidaklah disebut dia telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia masih merasa besar, merasa hebat, merasa ini karena kepintaran dan kehebatan saya. Dan seseorang tidaklah dikatakan telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia masih memiliki atau menyandarkan akhir urusannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal-hal yang bisa menyempurnakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, bahkan inilah yang terpenting, adalah menjalankan usaha atau menjalankan sebab-sebabnya. Karena sebab atau menjalankan usaha dia adalah syarat dari tawakal. Sehingga seseorang barang siapa yang dia bilang saya bertawakal tentang rizki saya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak berusaha, dia hanya bermalas-malasan saja, maka klaimnya itu hanyalah omong kosong belaka. Tidak teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai tawakal. Kapan seseorang bisa bertawakal? Kalau sudah ada usahanya, baru dia sebut dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah dia telah teranggap menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebab yang pertama yang dapat menyempurnakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang terpenting karena terkait dengan sah atau tidaknya tawakal, adalah adanya usaha yang serius. Yang kedua, hendaklah diketahui bahwa yang bisa menyempurnakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seberapa besar ma'rifah kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala biasa menyandingkan tatkala menyinggung masalah tawakal dengan menyandingkan dengan bagaimana sifat-sifat maupun nama-nama
Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal azizir rahim." Dan bertawakallah kalian kepada Al-Aziz yang maha perkasa, yang maha mampu membolak-balikkan keadaan, mengubah dari A ke B ke C ke Z. Inilah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun apa yang terjadi, maka di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti baik. Karena tidaklah terjadi kecuali dengan keadilan dan hikmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus mengkaji bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, hendaklah seseorang itu senantiasa dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik bahwa apa yang datang baginya itu merupakan bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala yang besar dan rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Barang siapa yang telah melaksanakan hal yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan ganjaran yang besar baginya, yaitu rasa kecukupan diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benarnya tawakal sesuai dengan syaratnya dan kesempurnaannya, fahuwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala cukup baginya. Allah Subhanahu wa taala jadikan dirinya cukup tenang dengan atas apa yang sekali yang terjadi, dan ketenangan hati merupakan nikmat yang besar di tengah-tengah kericuhan dan kehebohan zaman yang kita alami sekarang ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Setelah kita mengetahui definisi tawakal, bahwa tawakal itu terbagi menjadi dua atau memiliki dua bagian penting. Yang pertama adalah menunjukkan rasa lemah kita kepada Allah, dan kemudian kita merasa bahwa menyandarkan segala urusan akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita juga ketahui bahwa di antara hal-hal yang menyempurnakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan usaha, kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang terjadi, maka penting bagi kita untuk mengaplikasikan hal ini terhadap segala jenis yang terjadi di tengah-tengah kita, baik urusan kehidupan, apalagi urusan akhirat, baik urusan rizki, baik yang kecil maupun yang besar. Dan di antara yang hangat di tengah-tengah kita adalah bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah hangatnya virus corona. Maka yang pertama yang penting adalah kita jalankan usahanya, dan usaha yang paling penting adalah usaha yang terkait dengan sebab-sebab syar'i. Jangan sampai kita lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, hendaklah kita jalankan zikir-zikir pagi petang. Yang kata Rasul alaihi salatu wasalam, barang siapa yang menjalankan zikir pagi dan petangnya, di mana di situ ada zikir-zikir tertentu yang mana kalau disebutkan atau dilaksanakan, Allah Subhanahu wa taala jamin keselamatannya. Inilah yang terpenting dari bagaimana sebab syar'i, supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita keselamatan dari bala, dari wabah. Yang kedua, hendaklah kita jalankan sebab-sebab yang bersifat duniawi, usaha duniawi. Kita jauhi tempat-tempat yang di situ riskan, yang sudah ada resikonya dan besar. Kita kurangi frekuensi di mana kalau memang tidak perlu untuk ke tempat keramaian, maka kita kurangi frekuensinya, atau bahkan kita tidak pergi sama sekali. Kita juga laksanakan bagaimana kebersihan dengan mencuci tangan. Juga perhatikan bagaimana adab batuk maupun adab bersin, sehingga tidak menjangkiti saudara-saudara kita yang lain dengan penyakit yang kita hinggap. Maka dengan demikian kita harus yakin bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala tidak akan meleset. Apabila sudah dilaksanakan sebabnya dan sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat takdir Allah Subhanahu wa taala tidak akan meleset. Barang siapa yang telah ditakdirkan bahwa dia akan menghindar penyakit, maka
itulah takdirnya. Dan hendaklah dia ridho atas apa yang telah terjadi tersebut. Yang penting kita jalankan tawakal maupun sebab-sebabnya. Dan janganlah kita berpangku tangan atau apalagi kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau segala kepanikan-kepanikan yang tak perlu, yang sebagaimana sebagian besar masyarakat saat ini melaksanakannya di tengah-tengah hangatnya atau menyebarnya virus corona ini. Maka dengan demikian, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka الدين وأهلك الكفار والمشركين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله